Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Tasya Salsabila dengan NIM B100-185-39. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang mana pertanyaannya itu adalah apa yang dimaksud dengan kontrak. Secara umum, kontrak adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih mengenai suatu hal tertentu yang disetujui oleh mereka itu sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang definisi kontrak, yuk kita simak video berikut. Definisi kontrak menurut pasal 1313 KUH Perdata. Di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang sering disebut dengan KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi kontrak menurut para ahli. Yang pertama, Subekti mendefinisikan perjanjian atau kontrak, di mana ia menyebutkan bahwa suatu peristiwa di mana ada seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Yang kedua, Maryam Darus Badrul Zaman menerangkan kontrak adalah sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Yang ketiga, Wirjono Projodikoro mengemukakan pendapatnya tentang kontrak, di mana ia mengemukakan bahwa persetujuan adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut kontrak itu. Yang keempat, Herlim Budiono menjelaskan kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, maka orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaula Oktavina, nomor induk mahasiswa B118.540. Pada bagian 2 ini saya akan menjelaskan tentang hubungan perikatan dengan kontrak. Perikatan atau verbum tennis terletak dalam buku 3 KUHP. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang pihak atau lebih. Berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu atau pihak yang berhak atas prestasi disebut dengan kreditur, dan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan atau pihak yang wajib berprestasi disebut dengan debitur. Perhubungan antara dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si pengontrak itu dijamin oleh hukum maupun undang-undang. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut di muka hakim dan hal ini disebut akibat hukum. Sedangkan kontrak adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari kontrak ini ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak, dan hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan. Perikatan yang lahir dari kontrak tersebut justru dikehendaki oleh kedua belah pihak. Hubungan perikatan dengan kontrak adalah kontrak menimbulkan perikatan atau perjanjian. Kontrak merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, oleh karena itu hukum kontrak menganut sistem terbuka. Selanjutnya, saya, Meli Natasha Putri dengan NIM B118.551 akan melanjutkan pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan tentang syarat sah dari suatu kontrak. Berikut penjelasannya. Syarat sah kontrak. Terdapat dua kategori sebuah kontrak atau perjanjian, yaitu syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat sah subjektif artinya syarat tersebut berkenaan dengan para pelaku kontrak atau pihak yang melakukan perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan kehendak dari para pihak. Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.
Terdapat teori yang menyebutkan kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, paksaan, kedua, penipuan, ketiga, kekhilafan, dan keempat, penyalahgunaan keadaan. Hal tersebut sejalan dengan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kedua, wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum. Syarat sah subjektif yang satu ini maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang di mata hukum memiliki wewenang untuk membuat perjanjian atau kontrak. Sebagaimana pada pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang belum dewasa. Kedua, individu di bawah pengampuan. Ketiga, wanita bersuami. Syarat sah objektif maksudnya adalah syarat tersebut berkenaan dengan perihal atau isi perjanjian. Ketiga, objek atau perihal tertentu. Dimaksudkan bahwa suatu perjanjian atau kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 1332 dan pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keempat, kausa yang diperbolehkan atau halal atau legal. Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa isi dari sebuah perjanjian agar dianggap sah oleh hukum haruslah tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlidanti Suamarta, NIM B18573. Komparisi adalah bagian dari badan akta yang memuat keterangan mengenai identitas para pihak, termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan serta kewenangan, kedudukan bertindak para pihak, sehingga komparisi mengandung beberapa fungsi, yaitu a. menerangkan identitas para pihak yang membuat perjanjian atau akta, b. menjelaskan dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak, c. menerangkan berdasarkan apa kedudukannya tersebut, d. mengetahui bahwa para pihak mempunyai kecakapan dan kewenangan melakukan tindakan hukum yang dituangkan di dalam isi akta, e. yang bersangkutan mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam penulisan akta, bahwa berdasarkan pasal 38 ayat 3 UU JN 2014 mengatur badan akta memuat a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau orang yang mewakili, b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan, dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Bahwa kesalahan penulisan komparisi akta dikarenakan tidak memenuhi syarat ketentuan UU JN atau aturan hukum yang berlaku di dalam perundang-undangan berdasarkan ketentuan pasal 41 UU JN,
Dalam pasal 1869 KUH Perdata, hal ini membawa pengaruh terhadap akta. Salah satunya adalah terhadap kekuatan akta, di mana nilai kekuatan akta itu menjadi tidak sempurna, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa. Jika suatu saat terjadi perselisihan antara pihak atau adanya gugatan dari pihak lain, penulisan komparisi akta yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang diberlakukan oleh undang-undang, hal ini akan masuk dalam kategori suatu pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap syarat ketentuan yang diberlakukan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Raza Karendra, NIM saya B117228. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu arti penting dari komparisi dalam sebuah kontrak, yang akan saya jelaskan dalam paparan berikut. Terima kasih. Komparisi kontrak sendiri merupakan bagian yang menjelaskan tentang para pelaksana kontrak, yaitu para pihak yang akan melaksanakan dan mengemban hak dan kewajiban di dalam kontrak. Mereka adalah subjek hukum kontrak, yang sering juga disebut sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Mereka adalah pihak-pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan isi kontrak, dan merekalah yang menandatangani draft kontrak. Komparisi ini menerangkan identitas diri para pihak dan kecakapan mereka dalam menandatangani kontrak tersebut. Komparisi mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut. A. Menjelaskan identitas para pihak yang membuat perjanjian atau akta. B. Dalam kedudukan apa dan berdasarkan apa kedudukan yang bersangkutan bertindak. C. Bahwa ia cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum yang disebutkan dalam akta dan ia mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan di dalam akta. Dengan fungsi yang demikian pula, diketahui bahwa komparisi merupakan unsur penting dalam pembuatan kontrak, yang dimana jika salah dalam pembuatan komparisi ini akan dinyatakan bahwa kontrak tersebut tidaklah sah.